إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita yang kedua pada sore hari yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini akan kita mulai dengan membaca sebuah pesan singkat dari Syekhul Islam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan, wa kam mimman ashqa waladah wa falzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala syahwatihi wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu ففاته انتفاؤه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, alangkah banyaknya orang-orang yang menjadi sebab anaknya celaka dan binasa. Dia kehilangan buayan hatinya di dunia dan di akhirat dengan sebab ia menelantarkan anaknya. Dia tidak mengajarkan adab dan akhlak kepada anaknya. Bahkan dia membantu dan memberikan fasilitas-fasilitas untuknya demi memuaskan seluruh keinginan dan syahwat si anak. Dengan keadaan seperti ini dia menyangka dan mengira bahwa dia telah memuliakan anaknya. Padahal sesungguhnya dia telah menjatuhkan dan merendahkan anaknya. Ia menyangka dengan perbuatan tersebut dia telah menunjukkan kasih sayang dan rahmat untuk anaknya. Padahal dia telah menzalimi anaknya. Sehingga manfaat yang seharusnya dia raih dari anak menjadi hilang. Bahkan bagian pahala di dunia maupun di akhirat nanti hilang darinya. Kata beliau rahimahullah ta'ala selanjutnya, dan engkau apabila mau mempelajari secara teliti satu persatu kerusakan-kerusakan yang terjadi di antara anak-anak itu, maka engkau akan menyimpulkan bahwa sesungguhnya kerusakan-kerusakan itu justru datangnya dari orang tua mereka sendiri. Akhwatibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita membaca, menanggapi dan menyikapi kata-kata dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini harus dengan adil. Harus dengan adil. Artinya, ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, segala sesuatu itu ada sebabnya. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Kebaikan dan keburukan anak, faktor dan sebab-sebabnya beragam. Akan tetapi faktor yang terbesar dan yang paling menentukan adalah orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang semua mungkin kita telah mendengarnya.
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa setiap anak yang dilahirkan, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadi sebab anak itu menjadi orang Yahudi, anak itu menjadi orang Nasrani, anak itu menjadi orang Majusi. Nah, demikian juga tentunya orang tuanya lah yang menjadi sebab terbesar yang paling menentukan tentang baik dan buruknya mereka. Tentu ikhwati fillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memegang peranan terpenting untuk menentukan kebaikan anak itu adalah perhatian yang cukup. Bukan sekedar perhatian, tetapi perhatian yang cukup dari orang tua untuk anak-anaknya. Nah, dan sikap orang tua yang selalu menilai dan menghukumi anaknya adalah harta yang berharga. Kalau orang tua telah mencapai tingkatan seperti ini, maka segala sesuatu setelahnya akan berubah menjadi mudah. Tidak akan begitu sulit mengatur, mengarahkan, memberi nasihat. Dia melihat anaknya adalah sesuatu yang berharga sehingga harus dia jaga. Nah, dia tidak akan mudah untuk melepaskannya begitu saja. Nah, dia lebih mencintai dan menghargai anaknya daripada segala sesuatunya. Nah, ketika orang tua tidak mencapai tingkatan seperti ini, na'udzubillah min dzalik, maka suatu saat dia akan menyesal karena ternyata anaknya telah hilang. Seakan-akan dia tidak memiliki anak, tidak punya putra, tidak punya putri. Karena sikap yang salah. Nah, karena sikap yang salah. Saya memberikan contoh kasus yang nyata dari beberapa kisah dan kasus yang pernah sampai kepada saya. Bagaimana menyesalnya orang tua hanya karena dulunya dia menitipkan anak perempuannya kepada Pak D-nya. Tahu Pak D ya? Pak D itu bapak gede, paman. Jadi kakaknya ibunya, kan begitu ya? Kakaknya ibunya. Dia menyesal akhirnya. Hanya dikarenakan apa? Karena Pak D-nya adalah orang yang punya harta ada di tangannya. Bahkan Pak D-nya lah yang meminta. Sudah biar anakmu, yang wedok itu, yang perempuan itu, saya bawa aja, saya sekolahkan, pokoknya semua saya ngurus. Percayakan saja dengan saya. Dari kecil. Nah, dari kecil. Akhirnya disertakan dan diikutkan kepada pamannya itu. Setelah menginjak besar, ternyata dia sebagai anak tidak lagi mengenali ibunya. Karena ternyata jarang bertemu. Padahal tidak begitu terlalu jauh jaraknya. Nah, akhirnya ketika orang tua itu mendapatkan hidayah, memang dulunya belum ngaji ya, tapi setelah ngaji, kenal manhaj salaf, alhamdulillah, sedikit demi sedikit mulai mengerti dan memahami tentang pentingnya belajar agama untuk mereka dan untuk anak-anaknya. Nah, maka mereka pun segera mengingat kembali, oh iya, mereka punya seorang putri yang paling tua dari anak-anaknya yang ada. Maka sebagai orang tua yang cinta dan kasih, tentunya ingin menyertakan anaknya untuk sama-sama merasakan nikmatnya hidayah, mengenal tauhid dan mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Dipanggil, sudah tidak mau lagi. Nah, sudah terbiasa dengan kehidupan keluarga Pak D-nya yang semuanya serba wah. Nah, sudah. Kata mereka, sudah hilang satu anak kami. Hilang. Penyesalan ya. Nah, penyesalan. Demikian juga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang salah, cepat emosi, mudah marah kepada anak adalah sesuatu yang harus dihindari dan dijauhi. Bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak yang belum mampu berpikir seperti cara berpikirnya orang dewasa.
Mereka adalah anak-anak yang harus kita maklumi. Mungkin tingkatan nalar dan pengetahuan yang tidak sama dan tidak sesuai dengan nalar yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, sehingga ketika kita berbicara dengan anak, kita harus memposisikan diri sebagai orang yang sebaya juga dengan mereka. Kita perhatikan apa kepentingan dan keperluan mereka. Sehingga para ulama kita selalu menyebutkan nazilun nas ala manazilihim. Posisikan orang itu sebagaimana dia mestinya. Kita berbicara kepada orang tua, ketika kita berbicara dengan sahabat dan teman, berbicara kepada orang yang lebih muda dan lebih ada di bawah kedudukannya dari kita, tentu kan berbeda-beda tingkatannya. Sama juga ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak kita, kepada murid-murid dan santri kita, maka kita harus bisa menyelami usia dan keinginan mereka. Contoh yang lain, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menyebut nama karena saya yakin orangnya juga nggak di sini. Contoh kasus dengan dua penanganan berbeda dan hasilnya tentu akan berbeda. Suatu saat muncul musim burung di kalangan anak-anak salafiyin itu. Tahu musim burung? Musim burung itu musim di mana anak-anak saling berbangga karena punya burung yang dipelihara. Aku punya manuk iki, wah aku iya. Punya aku juga manuk iki, kan gitu. Wah punya aku larang. Larang itu artinya mahal ya. Punya saya mahal, punya aku juga mahal, kan gitu. Aku kemarin bensin mulut. Tahu mulut ya? Abang pakai apa? Ya, getah itu, dilem. Aku berhasil kemarin, jadi saling berbangga. Anak-anak seperti itu. Ternyata kegandrungan dan hobi burung itu juga menghinggapi dua anak yang berbeda. Katakan A dan B. Ini kisah nyata, bukan sesuatu yang saya buat-buat. Bukan sekedar ilustrasi dan gambaran belaka. Tapi ini kisah nyata, yang saat itu saya menghadapinya sendiri. Saya menghadapinya sendiri. Orang tua yang si A datang kepada saya, orang tua si B juga datang kepada saya. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua anak itu si A dan B akhirnya ketularan juga. Ingin pelihara burung. Orang tua si A, nas'alullah as-salamat wal afiyah, menyikapnya dengan kasar, dengan emosi. Dilarang, gak boleh. Misalnya. Yang kata-kata seperti itu, gak boleh. Ini, itu segala macam. Gak boleh. Akhirnya anaknya apa? Diam. Tapi dari uang saku yang diberikan orang tuanya dikumpulkan, ditabung, kumpul tabung, beli burung. Gitu. Anak-anak kita jangan dikira anak-anak yang bodoh. Anak-anak salafiyin itu kecerdasan dan kepintarannya di atas rata-rata. Survei membuktikan seperti itu. Percaya? Percaya seharusnya. Survei membuktikan kecerdasan dan kepintaran anak-anak kita itu di atas rata-rata. Salah satu bukti sederhana bahwa anak-anak kita itu kecerdasan dan kepintarannya di atas rata-rata. Lihat kemampuan mereka bertahan. Ketabahan mereka di dalam bersabar menghafal Quran dari pagi sampai siang, sore, malam seperti itu. Yang mungkin kalau itu diberlakukan untuk anak-anak yang sekolah umum yang katakan juara kelas, ranking segala macam, belum tentu mereka mampu seperti anak-anak kita duduk, baca Al-Quran. Meskipun Al-Qurannya tidak tambah-tambah hafalannya. Tapi yang kita bahas adalah ketabahan, kekuatannya, kesabaran mereka. Itu luar biasa. Bapaknya aja belum tentu bisa. Kan begitu. Bapaknya saja belum tentu bisa. Suruh duduk daripada subuh. Kan begitu. Pada subuh ngafal, jam 6 istirahat, nanti jam 8 masuk lagi. Belum tentu ayahnya yang gagah perkasa, otot, berapa dan segala macam itu kuat. Belum tentu. Tapi anak-anak kita mampu, alhamdulillah. Kan begitu. Nah ini karena kecerdasan dia, nabung. Beli burung dipelihara. Biar nggak ketahuan artinya bukan dia pelihara di rumahnya. Titipkan temannya. Kan itu. Temannya yang dititipin juga senang. Karena akhirnya masuk dalam lingkaran hobi burung. Kan begitu. Senang. Ketahuan hatinya marah. Diulangi lagi. Emosi dengan emosi. Nah, dia mengajak anaknya berpikir seperti orang dewasa untuk berpikir. Dia ingin dan menuntut anaknya berpikir seperti cara berpikir kedua orang tuanya. Nah, yang mengatakan pelihara burung itu sia-sia ini segala macam kan begitu. Nah,
Tapi si anak bagaimana sudah senang dengan burung? Sampai suatu ketika akhirnya qadarullah syafa'al sudah terjadi. Yang ada hanyalah tinggal penyesalan. Saking marahnya, sang ayah ngambil sambal dari tempat ulek-ulekannya. Terus, apa maksudnya? Bukan dioleskan. Diginikan di wajah anaknya, apa namanya bahasa Indonesia? Bukan oleskan. Kalau oleskan gini, santai. Ini enggak. Siapa? Perahu. Oh, bahasa Jawa ini. Enggak bahasa Indonesia-nya. Bukan diusap gini. Ini saya paham ya. Paham begitu sampai anaknya kepepesen. Kasihan anak. Mulai hari itu sampai hari ini, anak itu sudah tidak mau lagi ke pondok pesantren. Sakit, keluar, gabung sama anak-anak awam, sudah rusak. Sholat juga sudah mulai ditinggalkan. Orang tuanya baru datang, nemui gimana Ustaz, anak saya ini. So, kok gitu bisa gimana? Ya begini Ustaz. Ya, sudah. Tugas antum berat sekarang. Harus memiliki tugas untuk mengembalikan kepercayaan anak yang sudah hilang dari dalam hatinya. Antum harus melakukan sesuatu yang sesuatu yang luar biasa dan menurut anak itu adalah prestasi dari ayah. Harus. Dan itu terjadi. Tapi bagaimana si B menyikapinya? Orang tua dari si B. Dong, beli burung, Pi. Ya, beli. Tapi jangan yang mahal-mahal dulu. Pilihnya yang 5 ribuan. Kan ada burung emprit, burung manyar. Kan cuma 5 ribuan itu ya, nggak apa-apa. Dibelikan 5 ribu. Belikan kurungan kecil tapi. Anaknya kan belum tahu jenis kurungan itu baik, bagus, buruk, jelek. Itu belum tahu. Sama abinya dibelikan yang kualitasnya biasa-biasa aja. Yang cuma dari bambu digini-ginikan, kalau ditekan sedikit udah mulai patah semua. Karena dulu ternyata ayahnya penggemar burung. Nah, kan gitu, ayahnya penggemar burung. Ayahnya bisa memahami. Oh iya, saya dulu juga kecil senang burung. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang murah-murah dulu ya. 5 ribu ya, 5 ribu. Begitu. Tidak berapa lama kemudian burungnya lepas. Orang tuanya nggak marah. Beli burung lagi? Ya, beli. Begitu. Suatu saat burung itu mati. Kan itu. Sama ayahnya nggak dimarahin juga. Lihat bagaimana proses seperti itu. Bahkan orang tuanya mengajak anaknya khusus ke pasar hewan. Waktu itu sekali saya ikut menyertai. Jadi kisah nyata ini ya. Saya ikut menyertai. Gimana Ustaz? Jalan-jalan Ustaz. Besok pagi ya. Nah, kemana? Ke pasar hewan. Bukan pasar burung, pasar hewan. Bareng siapa? Ya bareng anak-anak. Kita naik motor berdua. Saya sendiri, dia sama anak-anaknya. Dia ke pasar hewan untuk parkir. Sama orang tuanya si ayah dan abi yang tercinta ini. Justru anaknya diajari ini namanya burung murai batu. Harganya sekian, kemampuannya seperti ini. Ini namanya burung beranjangan. Burung beranjangan itu kalau berbunyi, bersuara, bersiul, pasti terbangnya begini. Anak aja dengarkan dari belakang sampai hafal sampai sekarang. Kan gitu. Jadi burung beranjangan seperti itu. Dia gak akan mungkin bersiul kecuali naik turun sambil terbang begini. Kalau cuma mentok berhinggap, nggak akan dia bersiul. Pasti begini. Harganya sekian. Ini begini, ternaknya susah. Ini didapatkan di hutan Jawa Timur. Ini didapatkan di hutan Sumatera, hutan Kalimantan. Semua jadi tangan. Oh gitu ya, iya gitu. Kan gitu. Bawa pulang ke rumah. Itu sampai 2 kali dibawa ke pasar burung. Sama ayahnya diajari justru. Begitu, ini mahal. Nah, ketika kasus burungnya terbang sekali, mati, ya kan. Kemudian yang ketiga lagi beli burung tapi yang masih murah-murah, yang cuma dibungkus dengan kain, dengan kertas semen itu sekali dibeli, cuma 5 ribuan, kecil sedikit, bawa pulang. Suatu saat terbang lagi, baru ayahnya menjelaskan, gitu. Nah, maaf, kan begitu. Pelihara burung kan ternyata nggak mudah ya. Sekali terbang, yang kedua mati, ini yang ketiga terbang lagi, kan gitu. Sebenarnya Abi itu nggak melarang, tapi belum waktunya kamu memelihara burung.
Coba kalau misalnya kamu kemarin beli burung murai batu dari Medan itu, yang harganya 1,5 juta, 2,5 juta, kemudian tiba-tiba mati, gimana? Apa nggak rugi? Oh iya, iya, nah, gitu. Ternyata mati itu belum saatnya. Abi nggak melarang. Kata-kata Abi tidak melarang tentu diyakini dan dipercaya oleh anaknya. Buktinya, Abinya nemenin sampai ke pasar burung kan? Nemenin. Sudah sekarang, Mas belajar aja baik-baik. Nanti kalau sudah mulai dewasa, sudah bisa melihara, nanti Abi belikan burung. Oh ya, sudah selesai. Sejak itu si anak sudah tidak lagi berpikir memelihara burung. Karena sekarang, saat itu setelah diyakinkan orang tuanya bahwa dia belum sanggup dan belum mampu memelihara burung. Selesai masalah ya? Oh, happy ending kata orang. Yang sini, ya sudah, apa yang diperbuat? Hilang anaknya satu. Sampai sekarang. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan. Bertukar informasi, bertanya cara yang terbaik seperti apa, bagaimana, kan begitu. Apalagi kalau orang tua sudah berjanji, apapun keadaan dan kondisinya, segera, dan harus ditepati. Salah satu contoh kasus yang pernah saya temui, ada seorang santri lari dari pondok. Keluar dari pondok ketika istirahat siang, panggil becak, naik becak, bayarnya nanti di rumah. Karena nggak punya uang, rumahnya cukup jauh bawa. Kemudian waktu itu saya datangi rumahnya, tanya ke orang tuanya, ada apa masalahnya ini dan itu. Ternyata orang tuanya mengaku, iya Ustaz, hari Sabtu kemarin saya janji untuk datang jenguk. Tapi Sabtu sore itu hujan deras, Ustaz. Akhirnya saya telepon dia. Kita nggak bisa jenguk. Besok Ahad pagi ya. Begitu. Ternyata Ahad pagi ditunggu sampai siang. Juga nggak datang. Si anak nggak perlu nunggu Ahad sore. Ahad siang sudah naik becak lari itu. Karena anak, dia tidak peduli. Abinya, uminya sedang susah, hujan, panas, petir menyambar-nyambar. Dia tidak memikirkan ini semua. Yang dia pikir, abiku, umiku janji hari ini jam sekian datang menjenguk. Bisa dipahami ya? Cara berpikir anak seperti itu. Dia tidak akan peduli abinya seperti apa, uminya seperti apa. Alasan punya tamu ini dan itu, anak nggak peduli. Yang penting abi janji. Kan begitu. Sudah janji. Tapi anak juga berbeda-beda. Ada yang frontal seperti tadi. Frontal itu terus terang dia melakukan perlawanan secara nyata. Tapi ada anak yang dia simpan dalam hati. 1. Dihitung sama dia. 1. Dia nggak berbuat apa-apa. Kejadian seperti itu terulang. 2. Pagi. 3. Berikutnya orang tuanya mengingkari janji, mengecewakan hatinya. 4. Masih kecil. Ketika mulai beranjak dewasa atau besar, baru dia melakukan perlawanan. Begitu. Tunggu-tunggu, kata orang Jawa, muntah. Sudah penuh sabaran ini. Dan sudah penuh rasa jengkel kepada orang tuanya itu. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan, kemudian anak itu diam. Kesalahan itu yang terkait dengan hak-hak dia. Belum tentu karena dia itu manut, taat. Belum tentu. Barangkali dia termasuk tipe anak yang dia simpan dulu dalam hati. Karena dia merasa masih belum mampu untuk melawan orang tuanya, kan itu. Tapi ketika saatnya tiba, dia akan melawan orang tuanya. Nah, ikhwatilah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh tadi itu untuk menggambarkan tepat seperti yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa wa idza i'tabarta al-fasada fil auladi ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Kalau engkau ingin meneliti lebih lanjut kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah anak, di kalangan anak-anak, engkau akan temukan dan simpulkan bahwa itu semua terjadi pada umumnya, tidak semuanya. Pada umumnya, itu justru berasal dari orang tuanya sendiri. Nah, sehingga memang ilmu itu sangat dibutuhkan oleh orang tua untuk mendidik anaknya. Mendidik anak itu bukan
rumus yang pasti. Bukan rumus yang pasti. Apa yang saya maksud dengan bukan rumus yang pasti? Karena anak itu berbeda tipenya. Kondisi juga tidak sama. Keadaan orang tuanya pun demikian. Belum tentu cara seperti ini bisa kita berlakukan kepada anak kita. Ya, wah, anak antum bisa ya seperti itu? Oh iya bisa. Satu hari bisa menghafal satu halaman bisa. Akhirnya dia terapkan kepada anaknya. Padahal anaknya tidak memiliki kemampuan untuk menghafal satu halaman. Begitu. Asik kasih waktu sampai jam 5 sore nanti. Kalau tidak bisa menambah satu halaman, awas. Dia awasin. Sampai jam 5 ternyata tidak bisa, pukul tangannya pakai rotan, pukul tangannya pakai ini, dicubit. Kamu masak kamu ini. Tidur-tiduran terus, main-main terus. Nah, padahal karena memang dia tidak memiliki kemampuan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tua memiliki hak yang harus dipenuhi oleh anak. Sebaliknya, anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, sebagaimana kita menuntut anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Di sisi yang lain, setiap anak juga mengharapkan ayahnya menjadi ayah yang saleh. Setiap anak pasti menginginkan ibunya adalah menjadi ibu yang salihah. Nah, itu pasti. Tuntutan itu datang dari kedua belah pihak. Nah, sehingga memang berbuat baik, memberikan perhatian kepada anak itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 dengan menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, untuk menegakkan dan menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan khianat kepada Allah. Jangan pula melakukan khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kalian khianati amanah-amanah yang Allah berikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kalian mengetahuinya. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilabun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan yang dia pegang. Nah, kemudian di dalam keterangan selanjutnya Nabi SAW menjelaskan, "Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi." Seseorang itu adalah pemimpin di dalam dan di tengah keluarganya, dan dia pun akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang dia pimpin, yaitu istri dan anak-anaknya. Nah, demikian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun hamba yang Allah berikan tanggung jawab kepemimpinan. Nah, kemudian ketika dia meninggal, pada hari dia meninggal, masih dalam keadaan menyia-nyiakan kepemimpinan tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga untuknya. Di dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, nah, kita memahami bahwa tanggung jawab dan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk anak, putra dan putri, adalah sesuatu yang besar ada di pundak kita. Yang semuanya harus kita jalankan dan kita laksanakan dengan
sebaik-baiknya. Nah, dengan sebaik-baiknya. Nah, dan seperti yang saya sebutkan tadi, khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, faktor yang terbesar, yang paling menentukan keberhasilan kita di dalam mendidik anak-anak kita, nah, adalah perhatian yang cukup. Jadi semua tips, kiat, cara, metode, nah, rumus, teori, semuanya yang membahas tentang keberhasilan di dalam mendidik anak, keberhasilan di dalam mentarbiyah putra dan putri adalah perhatian. Nah, anak yang mendapatkan perhatian cukup dari orang tuanya akan terlihat menonjol keberhasilan dan kesuksesannya. Sementara anak yang kurang mendapatkan perhatian itu lebih cenderung tertinggal dan terlambat. Nah, saya sendiri berusaha untuk melakukan penelitian. Nah, artinya yang saya sebutkan ini, alhamdulillah, adalah pengalaman-pengalaman. Nah, dari kasus-kasus yang terjadi dan muncul. Kita mengadakan penelitian, meskipun tidak secara mendetail, tetapi kita meneliti, membahas santri-santri yang ada dan menjadi tanggung jawab kita. Santri A, B, C, D, sampai terakhir, dari 1 sampai 40. Nah, kita data sudah berapa tahun dia di sini, di pondok ini. Selama berapa tahun tersebut, berapa hafalan yang dia punya. Dan begitu. Tingkat kelancaran di dalam mengucapkan, membaca Al-Quran dengan tajwid seperti apa. Kelancarannya pun seperti apa. Itu data semua. Setelah jadi, kita kelompokkan dan kita klasifikasikan antara anak-anak yang cepat di dalam menghafal dan baik hafalannya, dengan anak-anak yang terlambat kita klasifikasikan. Dari 40, nah, kita bagi 2, kita kelompokkan, ini anak-anak yang cepat, anak-anak yang bagus, kemampuannya di atas rata-rata. Nah, yang ini kemampuannya di bawah rata-rata. Setelah itu kita kaitkan dengan perhatian dari orang tua. Nah, karena kita juga menerbitkan buku komunikasi yang setiap hari harus dicatat oleh wali kelasnya. Nah, buku yang cukup tebal, nah, berisikan tentang kegiatan dan aktivitas anak selama di sekolah, selama di pondok, dari jam sekian ke jam sekian ini, yang jujur semuanya. Kalau libur ya libur, anak bermain ini kurang lancar semua. Nanti si anak membawa buku komunikasi itu diserahkan kepada kedua orang tuanya. Nanti kedua orang tuanya mendapatkan tugas dari wali kelasnya, tolong di rumah anak ini disimak hafalannya dari halaman ini sampai halaman ini. Dan tolong ditanya tentang masalah ini. Coba dicek pekerjaan rumah dan tugas yang diberikan oleh wali kelas. Setelah itu orang tuanya mencatat, memberikan tanda tangan, besok pagi dibaca oleh wali kelasnya. Ini perhatian yang cukup. Meskipun belum sempurna karena keterbatasan dan kemampuan. Nah, tetapi paling tidak sudah terlihat arah bentuk komunikasi yang baik antara pihak mahar dengan pihak orang tua. Nah itu tadi anak-anak kita klasifikasikan, kita kelompokkan. Ternyata faktornya muncul. Anak-anak yang cepat dan bagus prestasinya tadi adalah anak-anak yang orang tuanya aktif dan memberikan perhatian. Sementara anak-anak yang lambat dan kurang, ternyata karena faktor orang tuanya yang kurang aktif. Apa indikator dari aktif dan tidak aktifnya orang tua? Dimulai dari hal yang paling sederhana, buku komunikasi itu. Ternyata ada di antara orang tua yang aktif juga menulis dan memberikan tanda tangan. Nah, dan itu ada pada kelompok yang pertama yang cepat dan berprestasi. Sementara kelompok yang kedua adalah orang tua yang kadang-kadang dalam sebulan pun belum tentu dia mau tanda tangan. Entah karena kesibukannya ini, kesibukannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita belum melangkah lebih jauh memanggil satu persatu orang tua dan menanyakannya. Kita hanya sekedar menghimbau secara umum ini, dan itu. Tetapi itulah hasil dari penelitian. Nah, dalam satu kelas misalnya, yang rata-rata hafalan anak itu 5 juz, dia sampai 15 juz, dia sampai 16 juz. Padahal usianya sama, kemampuannya pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Ternyata kenapa? Di rumah ibunya, abinya, uminya, nah, memberikan waktu khusus untuk mereka menyimak. Coba kan? Nah, baca, ayo, ditemani. Bukan cuma disuruh, ya, nah kamu sana, di ujung rumah sana baca Al-Quran. Ini bapaknya dengkur, tidur pada subuh. Ya, nggak akan berhasil seperti ini.
Nah, kamu sana, begini dan begitu. Tapi ayahnya melakukan sesuatu yang justru bertolak belakang dengan apa yang dia perintahkan. Ibunya pun seperti itu. Tapi coba bayangkan. Nah, ayo nak sini sama-sama. Duduk di situ. Abi juga baca Al-Quran ini. Semangat kan? Anaknya. Ketika dia menghafal, abinya juga membaca. Masya Allah. Meskipun mungkin abinya tidak terlalu lancar, ya jangan keras, jangan sampai ketahuan anaknya. Ternyata anaknya lebih lancar di dalam membaca. Tetapi paling tidak, dia telah membuktikan bahwa apa yang dia minta, apa yang dia tuntut dari anaknya, dia pun telah melakukannya. Nah, itu hasil penelitian, wallahu alam. Penelitian itu belum sampai ke Kalimantan. Tapi itu masih sebatas anak-anak kita sendiri di Mahat, itu pun beberapa kelompok tertentu saja. Tapi paling tidak sudah memunculkan sebuah wacana, sebuah teori. Nah, anak-anak yang ternyata cukup maju dan cukup pesat perkembangannya di dalam belajar itu, mereka anak-anak yang orang tuanya begitu aktif, mendidik. Nah, tentu seperti yang saya sebutkan tadi, perhatian itu tidak lepas dari poin yang kedua, keyakinan kita bahwa anak itu adalah harta kita yang paling berharga. Anak-anak adalah harta kita yang paling berharga. Mengalahkan nilai harta kita yang dalam bentuk rumah dengan banyak kamar dan ruangnya. Nilai anak itu lebih tinggi daripada sekedar tanah dan kendaraan serta tabungan kita. Semuanya kecil. Nah, semuanya kecil. Karena harta yang kita punya itu, ketika meninggal nanti akan berpisah dan kita tinggalkan. Tetapi anak, ketika mereka berdoa, mendoakan orang tuanya, amalan kan tetap terus mengalir. Iya kan? Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang kita semua paham. Nah, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salat, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Setiap anak cucu Adam kita semua ini kalau meninggal dunia maka amalnya terputus. Nah, dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan pahala lagi karena sudah habis masa hidupnya di dunia. Nah, akan tetapi masih ada 3 bentuk amalan yang amalannya serta pahalanya bisa mengalir dan berlanjut. Salah satunya kata Nabi SAW, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kalau kita bisa menjadi sebab anak-anak itu saleh dan salehah, kemudian suatu saat ketika tiba ajal dan wafatnya kita, kita dengan tenang, karena meskipun kita di alam kubur, pahala itu tetap terus mengalir, karena anak-anak kita selalu mendoakan, selalu memohonkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Perhatian yang penuh ya kawan, perhatian penuh. Sampai perkara yang kita anggap paling remeh sekalipun, anak itu jatuh menangis. Misalnya, anak jatuh menangis, sekedar tersandung, tidak ada lecet, tidak berdarah, tidak luka, posisinya pun jatuhnya tepat. Tetapi ketika dia menangis, itu artinya dia sedang seakan-akan dia berteriak di telinga kita, "Pi, tolong aku. Umi, perhatikan aku." Seakan-akan begitu anak kalau menangis. Tapi kan dia tidak akan mungkin, "Pi, tolong aku," bukan. Tapi dia ungkapkan, dia ekspresikan dengan menangis. Jadi kalau anak itu menangis, terjadi sesuatu, yang pertama kali adalah segera menolongnya. Segera menolongnya, menambahkan hatinya, menyenangkan, menghibur. Itu salah satu contoh kecil saja. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini beberapa kesalahan, kita sebut kesalahan. Ada beberapa bentuk kesalahan yang sering terjadi dan dilakukan oleh orang tua maupun pendidik. Yang mengakibatkan dampak-dampak negatif kepada anak. Yang pertama adalah kebiasaan menakut-nakuti anak. Kebiasaan menakut-nakuti anak. Kebiasaan menakut-nakuti anak. Ini
kesalahan seperti ini ternyata ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah itu banyak tersebar dan menjadi jurus ampuh untuk menaklukkan anaknya. Memang akhirnya anaknya diam, tidak menangis. Memang hasil dari sikap seperti ini anaknya kemudian menjadi penurut. Nah, tetapi secara tidak langsung telah tertanam di dalam hatinya sikap-sikap penakut dan pengecut. Nah, ini tidak boleh. Nah, tidak boleh terjadi. Nah, suatu saat, contoh nyata juga, suatu saat anak-anak kami diajak untuk melakukan kemah. Disertakan dari dari kelas 1 sampai kelas yang paling dewasa. Disertakan. Nah, di bumi perkemahan Ampel namanya Boyolali. Tempatnya sejuk, ketinggian, dibuatkan kemah, diberikan kayu bakar. Nah, dalam rangkaian perkemahan tersebut, setelah pada musim liburan tentunya, nah, yang mengadakan kita sendiri panitianya ikhwan semua, tidak ada pelanggaran syar'i. Nah, sebagian panitia mengusulkan, Ustaz diadakan cerit malam, boleh cerit malam. Tahu cerit malam nggak? Cerit malam, itu kan cerit malam, tapi di malam hari. Kita melakukan menempuh rute yang tidak begitu jauh dari perkemahan, tempat kita secara berkelompok dan terpisah, tidak boleh membawa alat-alat yang mencahayakan, entah itu senter, HP, obor, itu nggak boleh. Korek api itu nggak boleh dibawa. Jadi dalam keadaan gelap itu dibawa satu kelompok, 3, 4, 5, kan itu. Pada posisi tertentu ada rute yang siap anak harus sendiri, nggak boleh ditemani. Tapi semua kan dalam pengawasan yang ketat ya, penuh. Bukan dibiarkan kamu dari sini jalan ke sana, harus kembali ke sini dalam waktu sekian, enggak. Tapi setiap titik dalam jarak 20 meter, 40 meter sudah ada pengawas-pengawas dari kalangan musyrif, ustaz, pengajar dan sebagainya. Nah, dari rute itu ternyata ada rute kuburan yang harus dilewati. Wah, ada yang ngompol, saking takutnya. Ada yang sampai ngompol, wah, ada yang sampai jatuh, begitu. Asik seperti itu. Dan itu telah kita lakukan. Tetapi untuk membantu biar anak itu tidak kehilangan pegangan, rute melintasi kubur itu dikasih tali rafia biar dia pegangan gitu. Kadang-kadang kalau sudah blank itu kosong pikirannya, anak mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan kan gitu, nabrak nisan segala macam. Tapi kan kita juga memperhatikan adab di dalam kuburan. Kita tekankan kepada mereka kalau masuk lepas sandal, ucapkan doa, kan begitu. Kemudian rute melintasi kuburan itu pun bukan menginjak kuburan, tetapi memang ada jalan setapak, ya kan? Ada jalan setapaknya ikuti begitu. Nah, dari hampir 60 anak saat itu kurang lebih, seingat saya. Dan 60 anak itu rata-rata dalam keadaan gemetar keluar dari kuburan. Waktu itu saya bagiannya. Kita pegang dadanya, jantungnya tuh. Kan begitu. Apalagi ada petugas yang secara khusus di tengah kuburan bilang, gitu. Waktu itu saya bertugas, nunggu setelah mereka keluar, panggil sini. Gimana? Gak apa-apa gimana? Coba lihat, saya pegang. Duk. Ada yang cepat, juga, gitu. Macam-macam lah. Nah, tapi ini sebenarnya mukadimah ceritanya. Antum senang sekali kalau saling cerita terus gitu ya. Tapi insya Allah itu lebih bermanfaat ya. Saya katakan lebih bermanfaat karena kita dihadapkan dengan contoh-contoh nyata, kan begitu. Bukan sekedar teori, tapi antum sudah merasakan dari taklim pagi tadi sampai sekarang kan contoh-contoh terus ya. Nah, bukan sekedar ilustrasi, tetapi kasus-kasus yang nyata. Dan antum tidak perlu mencatat, bukan seperti itu larangannya. Tidak perlu mencatat. Kemudian ada kesempatan berangkat ke Solo, terus tanya sama Ikhwan, ini yang dimaksud Ustaz pelihara burung itu kira-kira siapa ya? Wah, itu jadi menimbulkan masalah yang baru.
Yang dimaksud Ustaz, anaknya ngompol ketika kenal siapa? Dicatat bukan seperti itu. Catat silakan untuk manfaat kita sendiri, tapi jangan cari orangnya di Solo. Bisa rusak saya nanti. Makanya kan tidak disebutkan siapa-siapanya. Maksud ya? Janji? Janji gitu. Kata anak-anak gitu. Janji. Nah dari sekitar 60 anak itu, hanya satu yang jantungnya normal. Normal itu 3. Ya saya senyum. Padahal anak itu masalah umurnya masih 11 tahun. Namanya Ukasyah dari Purwokerto. Kalau itu disebut nggak apa-apa. Namanya Ukasyah dari Purwokerto. Kita kan hal-hal seperti itu tidak terlewatkan dari pengamatan kita. Artinya kegiatan itu kita lakukan bukan sekedar kegiatan biasa, tapi ada tujuan yang kita cari. Seperti tadi data statistik lah istilahnya. Dari sekitar 60 peserta, ternyata yang setelah keluar dari kuburan yang duduk bisa dikatakan semua kecuali satu anak itu. Kan itu menimbulkan penasaran. Nah, setelah itu kita tanya, kita interogasi. Kamu nggak takut masuk kuburan? Enggak. Nggak takut ini dan itu. Hantu itu apa, Tommy? Kan gitu. Gendruwo itu apa, Tommy? Loh, kamu nggak pernah nonton TV? Nggak pernah. Itu sebabnya. Anak-anak yang lain pernah nonton TV. Jadi ketika masuk kuburan, karena itu kan kita tanyakan juga, apa? Jangan-jangan ada Dracula. Gitu. Loh, kamu tahu Dracula dari mana? Dari TV nih. Oh ya, data satu. Yang satu lagi takut jangan-jangan ada pocong gini. Kamu tahu dari mana ada pocong? Ya dari TV. Ini poin pertama tadi ingin saya bawa kepada kebiasaan yang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, mendidik anak dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Masyarakat yang awam ya, yang masih menonton televisi, padahal televisi itu hukumnya haram untuk menontonnya. Hukumnya haram. Karena mabaratnya, bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, anak-anak yang terbiasa menonton sinetron, tuyul dan bayul, misalnya, begitu. Kemudian, yang Anda tahu tuyul dan bayul itu, karena cukup terkenal film itu. Tapi banyak ya film-film seperti itu, film-film horor. Demikian juga film-film yang diputar di bioskop. Nah, hasil-hasil karya generasi bangsa ini katanya. Wah, karya spektakuler. Tapi ternyata isinya, masih ingat juga satu lagi, Jailangkung. Film Jailangkung. Ya, kita sih cuma mengenal namanya karena terpampang di mana-mana. Coming soon. Gitu. Sebentar lagi datang. Nonton di bioskop terdekat Anda. Ya. Hal seperti itu, anak-anak. Jadi dalam gambaran dan pikirannya itu ada namanya makhluk seperti ini, makhluk seperti itu. Jadi kalau dia berjalan di tempat-tempat yang gelap, bayangannya, jangan-jangan tuyul, ada pocong, ada gendruwo, ada buto hijau. Kan begitu. Ada ini dan ada itu. Akhirnya anak hidup dalam keadaan ketakutan. Nah, jangan keluar loh. Kenapa? Itu ada orang yang biasa cari kepala anak-anak untuk bangun jembatan. Saya masih ingat karena itu juga terjadi pada diri saya sendiri. Dulu saya masih kecil ikut nenek di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jadi kalau saya waktu itu masih kelas 1, kelas 2 SD. Kalau kita sudah mulai main keluar lama itu, nenek takut-takuti. Itu ada orang pencari kepala anak-anak untuk bangun jembatan batu di sana itu. Karena kalau jembatan dibangun dengan kepala anak-anak, itu jembatannya akan jadi kuat. Akhirnya mau keluar takut. Hasilnya apa? Ya kita hidup dalam keadaan ketakutan. Hidup dalam keadaan ketakutan. Jangan ke sana, nanti dimakan wewe. Orang Jawa tahu wewe. Dimakan wewe nanti akan ditangkap ini dan itu. Ini sesuatu yang tidak baik. Salah satu kesalahan. Nah, dididik takut dengan polisi. Dididik takut dengan dokter. Kamu kalau nakal tak panggilin dokter biar disuntik. Nah gitu. Dari kecil. Saatnya dia sakit dan butuh disuntik. Betul-betul takut. Gak mau. Padahal giginya sudah bengkak harus dicabut. Nah, kesalahan. Begitu.
dididik untuk takut dengan ini, takut dengan itu. Akhirnya anak hidup dalam keadaan ketakutan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ilustrasi yang lain ketika anak kita jatuh, berdarah, luka. Nah, justru oleh orang tuanya disalahkan. Nah, oleh orang tua, darahnya. Mana begitu? Malah terbawa oleh perasaan dan emosi dari orang tua. Mukanya. Kayak gitu. Seharusnya ditenangkan anaknya. Oh, nggak apa-apa nak. Ayo sini. Misalnya, Abi, Umi bersihkan darahnya. Nah, senyum. Nah, Masya Allah. Anaknya Umi kuat nih. Anaknya Abi kuat. Dia nggak usah menangis. Begitu. Bukannya malah ikut. Begitu. Nah, itu barakallahu fikum, sesuatu yang seharusnya kita perhatikan di dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anak serta keluarga kita. Mendidik mereka, membiasakan dengan ketenangan, ketentraman, bukan dalam keadaan gelisah, sedikit-sedikit ketakutan, ini kaget, dan ini misalnya. Ketika di rumah malam-malam suara, istri anak-anak, apa itu? Jangan-jangan. Gak apa-apa, sudah tenang aja. Coba dilihat. Bukan malah, apa ya? Pokoknya. Malah terbawa oleh ucapan istri dan ucapan anak-anaknya. Keren, suara tanknya bunyi misalnya. Itu apa pencuri ini? Oh ya, jangan-jangan. Malah ditenangkan anak. Benar, gak apa-apa, sudah biasa itu. Dari sini, coba Abi yang lihat. Kan gitu. Bukannya kemudian nggak apa-apa, tapi tidak melakukan tindakan apapun, nggak apa-apa. Ya tetap anak istri dalam keadaan kekhawatiran dan cemas, tapi nggak apa-apa, tenang. Nanti Abi yang keluar. Begitu. Dalam segala hal. Nah, mungkin terkait dengan seperti ini. Nah, sebuah kisah pernah diceritakan dan disampaikan oleh satu sama Mahri pada kita waktu itu, satu sama cerita. Nah, satu saat Syekh Ubaid Al-Jabiri jatuh dari tangga. Beliau kan buta ya. Nah, insya Allah tahun ini beliau akan datang berkunjung, insya Allah dimudahkan. Karena beliau sendiri sudah booking tiket sejak 2 bulan yang lalu. Beliau menyatakan merasa bersalah dan merasa berhutang dengan ikhwan salafiyin di Indonesia karena tahun kemarin ada uzur. Maka beliau berharap tahun ini insya Allah bisa membayar hutang itu secara lunas kepada kita semua. Nah, ya tinggal tunggu pengumumannya nanti. Insya Allah berdoa. Nah, beliau adalah buta, orang buta. Suatu saat jatuh dari tangga. Begitu. Keluarganya, istri, anak-anaknya beliau, hafizallahu ta'ala, kaget. Tapi beliau itu dalam keadaan salah satu sendinya terkilir. Sakitnya bukan main. Tapi beliau malah duduk santai. Ada apa? Enggak, malah duduk begini, tahu gini ya. Di atas karpet itu begini, di bawah tangga. Kenapa jatuh? Padahal suaranya kan keras sekali. Orang jatuh. Kenapa? Enggak. Kata saya, saya pengen ngeteh di sini, buatkan teh. Padahal sakitnya bukan main, itu terpilih. Beliau, alhamdulillah. Enggak, santai, pengen buat teh. Buat teh. Dibuatkan teh, minum. Dalam keadaan menahan sakit. Setelah suasana tenang, baru bilang, tadi saya jatuh. Bisa diantar ke dokternya. Oh, gitu. Masya Allah. Sempet-sempetnya nyampe begini. Bertelekan tangan kemudian minum teh. Pendidikan di dalam keluarga. Melatih mereka untuk selalu bersikap tenang, pemberani, tidak mudah cemas, tidak mudah gelisah, dan sebagainya. Nah, itu poin kesalahan yang sering terjadi untuk yang poin pertama. Poin yang kedua, dapat dibilang yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan yang sering terjadi adalah membiasakan mereka untuk hidup secara berlebihan. Ini juga kesalahan besar. Membiasakan mereka hidup secara berlebihan. Hidup secara berlebihan. Dari segala sesuatunya. Dari segala sesuatunya.
Orang tua misalnya punya lemari khusus, koleksi baju misalnya. Padahal baju itu mungkin dipakai setahun sekali. Baju itu bahkan tidak pernah dipakai kecuali waktu pada saat dia menikah saja. Dulu mau dipakai teman, jangan-jangan pengen nikah lagi. Nanti teringat. Jadi koleksi baju, mau berangkat taklim, mau berangkat kemana, sudah bingung. Ambil satu, lihat di kaca, nggak cocok. Ini, wah nggak pas. Ini kopi yang numpuk. Di mobil miliknya saja minimal ada 5. Ada pernah saya melihat seperti itu di mobil. Kopi hanya 5. Jadi kalau nyopir mau keluar tinggal milih 1. Ini salah satu contoh hidup secara berlebihan. Nah, demikian juga dalam masalah makanan misalnya. Makanan sampai sisa-sisa dibuang, basi. Nah, demikian juga perabot-perabot di rumah tangga. Semuanya diusahakan untuk tidak berlebihan. Itu pendidikan yang buruk. Nah, pendidikan yang buruk. Karena dengan pendidikan yang seperti itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah, anak itu akan tumbuh dalam keadaan memiliki sikap segala sesuatunya harus ada. Ketika segala sesuatunya tidak lengkap, ada yang kurang, dia akan protes, dia akan mengeluh ini dan itu. Dia tidak akan mungkin bisa bersabar. Nah, dia tidak akan memiliki kepekaan dan rasa sensitivitas. Dia tidak memiliki rasa seperti itu. Ketika melihat ada orang lain yang hidupnya kurang. Nah, karena dia tidak terdidik untuk hidup dalam keadaan prihatin. Dalam keadaan serba sederhana. Sehingga pada saatnya ketika dia dewasa memiliki segala sesuatunya, nah, dia sulit untuk bergabung dengan saudara-saudaranya yang lain yang hidupnya susah, hidupnya sulit, nah, serba kekurangan. Nah, mau masuk bertamu ke rumah tetangganya, karena rumah tetangganya hanya terbuat dari restoran semen biasa, tidak seperti rumahnya yang keramik dengan kualitas yang sangat mahal. Mau masuk ke situ, mau duduk, itu sudah dipersilakan masuk. Mau duduk, nggak duduk berdiri terus. Kenapa? Takut jubahnya kotor. Itu adalah hasil pendidikan dari orang tuanya. Hasil pendidikan dari orang tuanya. Yang itu sangat tidak baik sekali. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena pendidikan yang semacam ini, itu akan merusak fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu inginnya berbagi, senasib dan sepenanggungan. Itu fitrah manusia. Dia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Nah, untuk mewujudkan hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mau mencintai dan senang kebaikan itu dimiliki oleh saudaranya, sebagaimana dia pun menginginkan kebaikan itu dia miliki. Nah, untuk mencapai tingkatan seperti ini, ikhwati fillah, itu butuh tahap-tahap yang panjang. Mulai dari pendidikan anak. Nah, mulai dari pendidikan anak. Bagaimana kita memerintahkan si anak yang masih kecil ini, bungkusan ini, tolong antarkan ke rumahnya Abu Fulan. Sampaikan bungkusan itu hadiah dari Abi. Sesuatu yang kecil, sederhana. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang kali, itu akan membekas di dalam hatinya. Nah, ternyata kita harus memiliki sikap sensitif, peka kepada kehidupan saudara-saudara yang lain. Umiknya datang bawa barang makanan, diambil satu plastik, nah mungkin buah, ini tolong diantar ke sana. Orang tuanya membelikan makanan, jajan-jajanan buat dia. Apapun yang dia minta dibelikan misalnya. Nah, setelah dibelikan, kemudian orang tuanya juga membelikan jajan-jajanan yang lain satu plastik. Nah, pesan orang tuanya, ini kan buat kamu. Yang ini satu plastik, sekarang kamu pergi ke masjid, atau ke sana tempat teman-teman kamu bermain, bagikan. Nah, bagikan. Dalam hal yang seperti ini jangan berpikir hemat dan ekonomis. Wah, mana hemat Ustaz? Itu kalau diberikan beras
bisa untuk 3 hari. Bisa untuk 3 hari. Maka kita kembali ke poin kedua yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa anak itu adalah harta yang paling berharga. Tidak akan sebanding dengan hasil yang akan diraih oleh anak nanti. Ketika dia dewasa sudah terbiasa, kalau punya segala sesuatu, dia masih menyisihkan sebagiannya. Oh, ini untuk temanku si Fulan. Oh, ini gue Muhammad, ini gue Ahmad, ini gue Zaid. Misalnya. Ini untuk ini. Dia sudah mulai pisahkan. Dia mulai berpikir untuk tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Tidak egois. Tapi dia sudah mulai terbiasa terdidik untuk mau berbagi kepada yang lain. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang bagus kan. Nah, demikian juga misalnya ketika orang tua ingin mengucapkan terima kasih. Nah, ingin mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata anaknya telah dididik dan diperhatikan oleh ustadznya. Nah, hanya sebagai orang tua ingin memberikan bingkisan hadiah. Maka dia didik anaknya. Bingkisan itu tidak dia serahkan sendiri, tetapi bingkisan itu dia serahkan kepada ustadz anaknya itu melalui anaknya sendiri. Nah, melalui anaknya sendiri. Bahkan kalau perlu dia atasnamakan anaknya. Nah, dia atasnamakan anaknya. Anaknya dipanggil, nah ini Abi baru dapat rezeki. Bagaimana kalau kita kasih hadiah buat ustadzmu? Oh iya sih. Nah, ini kamu yang nyerahkan. Iya. Dibuatkan, nah, isinya jajan-jajanan mungkin hamplang. Khas Samarinda. Alhamdulillah kemarin saya sudah merasakannya. Enak. Amplang ini bungkus pakai kardus. Nggak pakai kertas kado. Nggak usah. Pakai plaster. Tulis namanya. Kasih plastik. Ini besok serahkan buat Ustaz. Iya. Pendidikan yang baik seperti itu. Nah, pendidikan yang sangat baik. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, seperti itulah yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bentuk kesalahan yang kedua. Nah, kemudian bentuk kesalahan ketiga yang sering terjadi, nah, adalah selalu memenuhi keinginan dan tuntutan anak semuanya tanpa terkecuali. Dengan alasan apapun, alasan kasih sayang, anak satu-satunya, anak bungsu. Nah, dengan alasan apapun. Nah, tetapi seharusnya prinsip kita adalah memberikan dan memenuhi keinginan anak yang pasti akan memberikan manfaat buat mereka. Yang pasti akan memberikan manfaat buat mereka. Sesuatu yang mungkin memberikan manfaat, mungkin memberikan mudarat. Nah, kita tidak bisa berspekulasi. Nah, bahasa kasarnya berjudi. Nah, dan kasus seperti ini mungkin kita tambahkan dalam memenuhi tuntutan anak untuk memiliki HP. Sekarang dunianya kan dunia HP. Satu rumah itu mungkin HP-nya tidak hanya satu. Nah, tetapi sampai 2, sampai 3. Nah, sehingga ada sebuah penelitian menyebutkan bahwa Indonesia itu pengguna budget alokasi dana yang dikeluarkan untuk kebutuhan pulsa itu tertinggi sedunia. Ya jelas ya, karena masyarakat Indonesia kan paling banyak kan gitu. Tapi dalam satu kecamatan berapa triliun dalam per bulannya? Berapa triliun dalam per bulannya? Dikalikan ini dan itu. Nah, ini anak yang masih TK, masih SD kasih HP. Kadang-kadang mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, jatuh, hilang, rusak, dicuri, dirampas. Maka yang seperti ini pun kita usahakan tidak terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak salafiyin. Belum saatnya mereka memiliki dan memegang HP sendiri. Apapun alasannya, karena rasa cinta, rasa sayang, atau kebetulan harga HP murah. Nah, harga murah, harga jatuh. Obral. Beli 1 dapat 2. Nah, beli 1 dapat 2. Misalnya seperti itu. Dan itu ternyata kejadiannya ada. Nah, karena orang tua memenuhi tuntutan anak agar punya HP. HP-nya pun harus merek seperti ini. Nah, dengan spesifikasi demikian. Akhirnya yang terjadi, anak malah ketagihan bermain HP. Begitu. Karena yang dia pilih adalah HP yang punya game FIFA.
Oh gitu. Yang terjadi. Nah, ya. Iya, tapi hati dan tangannya serta matanya masih melihat FIFA player itu, main bola, PlayStation, kecil hatinya. Ini jelas memberikan mabarat kepada anak. Apapun alasannya, tidak diberikan. Tetapi kita bisa menggantinya, menawarkan kepada anak. Sudah HP itu kamu belum saatnya punya. Nah, bukannya Abi tidak punya uang, bukannya Abi pelit dan kikir, bukan. Tetapi belum saatnya kamu memiliki HP. Nanti kalau kamu sudah punya HP, sudah saatnya, sudah mampu merawat dan mempergunakan HP, nanti Abi akan berikan. Nah sekarang gantinya apa? Berikan tawaran. Nah, setelah kita tutup keinginannya, berikan pintu dan celah yang lain, permintaan yang mungkin bisa dikabulkan oleh orang tuanya. Nah sekarang HP nggak usah. Sekarang kamu mau ngapain? Nanti Abi berikan, Abi belikan. Misalnya. Ya sudah Abi, kalau nggak diberikan HP aku beliin sepatu. Sepatu. Karena dia menginginkan sepatu, iya kan tadi ya, sudah nggak dibelikan sepatu. Untuk main bola, main futsal, dan misalnya. Bukan malah dijawab, loh kemarin kan sepatunya nggak ada. Beda sepatu yang kemarin dengan sepatu yang sekarang. Sepatu yang kemarin adalah milik dia yang dulu, yang sudah dimilikan orang tuanya. Sepatu yang kedua adalah sebagai pengganti dari keinginan dia menuntut HP itu. Nah, di situ membangun kepercayaan anak kepada orang tua. Nah, karena anak itu saat itu memiliki keinginan. Yang keinginan itu harus ditutup. Karena HP yang diinginkan tidak bisa digunakan untuk menutup keinginan tersebut, kita butuh sesuatu yang lain untuk menutupi keinginan si anak. Tentunya hal-hal yang bermanfaat, yang tidak menimbulkan mabarat dan sebagainya. Nah, makanya khotibullah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika semua keinginan anak itu dituruti dan dikabulkan. Nah, maka kitalah yang akan diaturnya nanti. Nah, kitalah yang akan diaturnya nanti. Anak-anak sekali waktu kecewa tidak ada masalah. Tetapi kekecewaan anak bukan karena kita menghalangi mereka untuk berbuat kebaikan. Kekecewaan mereka bukan karena kita mencegah mereka untuk memiliki hal-hal yang bermanfaat. Biarlah suatu saat nanti mereka akan memahami bahwa kita menghalangi dan mencegah mereka memiliki barang-barang seperti itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang berikutnya. Yang keberapa? Yang keempat ya, yang sering terjadi. Nah, sikap keras dan kasar. Serta melebihi batas kewajaran. Ini tidak diperbolehkan. Bersikap kasar, keras, melebihi batas yang diperbolehkan. Entah itu dalam bentuk memukul, dengan memukul yang menyisakan bekas. Nah, ketika mereka salah, nah, meskipun sekali, jangan pernah melakukannya. Nah, jangan pernah melakukannya, memukul atau mencubit sampai biru. Nah, tidak boleh. Sampai-sampai dikisahkan, na'udzubillah min dzalik. Ada seorang anak karena ibunya itu saking marah dan emosi. Salah seorang ummahat, semoga Allah melindungi kita dari sikap seperti itu. Itu saking marahnya si anak diikat, disumpal mulutnya, dipukuli sampai biru-biru kemudian dikunci dalam sebuah kamar. Anaknya masih kecil, balik, jangankan balik usia tamyiz saja belum. Nah, hanya karena kesalahan kecil. Nah, itu dilakukan dan menimbulkan dampak yang buruk secara psikis. Nah, dia akan dendam kepada ibunya. Dia dendam kepada abinya. Bahkan dia bercita-cita suatu saat akan aku balas nanti. Karena ternyata sisi ibu dan ayahnya sebagai orang tua itu sudah hilang dan pudar. Ibu dan ayahnya, umi dan abinya telah menjadi sosok musuh yang harus dibenci oleh si anak. Kenapa? Karena memperlakukan si anak secara berlebihan. Si anak akan berpikir,
Kenapa dia berbuat seperti ini kepada saya? Saya kan anaknya. Saya kan putranya, saya kan putrinya. Berarti orang tua sudah tidak menganggap lagi saya sebagai anak. Sebaliknya, maka saya pun tidak akan menganggap mereka sebagai orang tua. Nah, membiasakan dan mendidik anak dalam kekerasan. Nah, itu akan memberikan pengaruh yang jelek kepada mereka. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan. Nah, dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ternyata terjadi juga. Ada seorang anak, dari kecil dia disiksa, sedikit-sedikit dijemur, dimasukkan ke dalam bak kamar mandi, dipukul. Nah, memang dia melakukan kesalahan. Benar, dia melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu akan menjadi kesalahan dalam sudut pandang kita sebagai orang yang bisa berpikir, sebagai orang yang mengerti tentang ilmunya. Tapi bagi anak itu, belum tentu dia melihatnya sebagai sebuah kesalahan. Belum tentu. Mungkin dia menganggapnya biasa. Misalnya sekarang si A dan si B, teman sekelas, umurnya masih 7-8 tahun, belum mengerti apa-apa. Belum mengerti apa-apa. Ketika pulang sekolah, pulang dari pondok misalnya, sampai ke rumah, ternyata dia bawa mainan mobil-mobilan yang mahal. Orang tuanya kan kaget, dari mana kamu ini? Enggak, saya pinjem kok. Dari temanku. Bayangkan, si anak mengatakan saya pinjem. Tapi anak yang memiliki mobil itu sebenarnya bercerita apa kepada orang tuanya? Mobilku dicuri. Bisa dipahami nggak contoh ini? Si anak yang punya mobil itu cerita kepada orang tuanya bahwa mobilnya dicuri sama si B. Tapi si B berpikir bahwa dia tidak mencuri, cuma meminjam, besok dikembalikan. Kita harus bisa menyelami pemikiran anak sampai sedalam itu. Apa kemudian kita sebagai orang tua kemudian disiksa, dicubit, segala macam, dipukul. Kamu itu mempermalukan adik, kamu itu mencuri. Dan sebagainya. Padahal dia punya keyakinan itu bukan mencuri. Bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang berdosa. Karena dia hanya pinjam saja. Sebabnya dia belum bisa membedakan mana itu pinjam, mana itu mencuri, mana itu merampas. Dia belum bisa membedakannya. Nah, sehingga sikap-sikap keras, kasar, sampai dalam tindakan fisik itu harus dijauhi oleh orang tua. Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan seperti itu. Nah, harus mampu berusaha untuk menggantinya. Sekali lagi karena luka itu sudah menggores di hati si anak. Dia akan selalu ingat itu. Dipukul. Nah, dia akan selalu mengingatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kesalahan yang berikutnya. Berlebihan. Kesalahan yang berikutnya adalah berlebihan di dalam berprasangka baik kepada anak-anak. Berlebihan. Terlalu berlebihan di dalam berprasangka baik kepada anak-anak. Memang berprasangka baik itu adalah sesuatu yang terpuji, sesuatu yang mulia. Tetapi tidak boleh kita berlebih-lebihan. Nah, apa contoh dan bentuknya? Salah satunya adalah orang tua tidak menanyakan siapakah teman-temannya. Orang tua tidak menanyakan apa kegiatan dan aktivitasnya ketika dia di pondok, ketika dia di rumah. Nah, hanya karena dia berprasangka baik. Insya Allah temannya anak-anakku bagus, kegiatannya di pondok pun insya Allah baik-baik dan lancar-lancar saja. Dia menjadi anak yang rajin insya Allah dan sebagainya. Tetapi dia tidak menanyakannya. Nah, orang tua yang baik tentu akan bertanya, nak, di pondok teman yang paling dekat menurut kamu siapa? Oh ini. Rumahnya di mana teman-temanmu? Oh, rumahnya di sini. Gitu. Pertanyaan yang sederhana tetapi sangat bermanfaat di dalam mengungkap hubungan emosional antara anak dan orang tua. Teman-temanmu ada yang nakal nggak? Oh ada. Siapa? Fulan. Nah, tadi kegiatannya apa? Nah, di sekolah, di pondok. Nah, sambil mungkin makan malam bersama,
sambil duduk-duduk minum teh bersama di sore hari. Bukan secara khusus dipanggil, ya sekarang jam 7. Saatnya Bapak interogasi dan wawancara kepada kamu. Suasananya kan berbeda. Jam 7 tepat dipanggil. Kamu tadi ngapain? Wah, kayaknya berwibawa. Padahal justru menakutkan si anak. Tadi ngapain? Jam 7 sampai jam 8 ya. Terus, ngapain lagi? Tapi dilakukan dalam keadaan santai. Sambil makan malam sama-sama. Tadi di pondok ngapain saja? Kan gitu. Anak kan juga sambil makan bercerita, oh gini, gini. Ketika kebiasaan ini, diwujudkan. Pada saat anak itu bermasalah, pada saat anak itu menemukan masalah, dia tidak akan malu, sungkan, dan takut kemudian bercerita kepada orang tuanya. Nah, beberapa kasus terjadi. Nah, anak melakukan kesalahan, anak memiliki sesuatu yang terpendam dan tersimpan di dalam hati. Ketika kita korek keterangannya, susahnya bukan main cuma diam. Gak apa-apa kok, gak apa-apa Ustaz. Orang tuanya pun seperti itu. Kita sudah minta bantuan orang tuanya. Cobalah antum sebagai abinya, atau mungkin minta bantuan uminya, atau paklihnya. Coba tanya kepada si anak itu sebenarnya ada apa. Nah, ternyata anak tetap punya sifat pendiam, tertutup. Jangan salahkan anak yang punya sifat tertutup. Sifat tertutup itu muncul karena dulunya pasti ada sebab. Sifat tertutup itu pasti ada latar belakangnya. Karena fitrah anak itu adalah cuap-cuap. Itu fitrah anak. Betul nggak? Itu fitrah si anak. Dia akan bercerita ini dan itu. Tetapi mungkin ketika pendidikannya pada saat masih kecil, kesempatan dia berbuka, berterus terang dan jujur itu ternyata ditutup terus. Ditutup itu bukan hanya dalam bentuk dilarang berbicara, dilarang bercerita. Tetapi kita tidak memberikan stimulus pancingan. Coba nak bercerita, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, ayo nak cerita. Nah, terus terang saja sama Abi, ada masalah apa? Dari hal-hal yang paling kecil. Gitu. Sehingga ketika masalah itu muncul, kemudian kita bertanya, ada masalah apa? Dia pun sudah bebas, plong. Tidak ada belenggu-belenggu yang mengikatnya lagi. Dia mampu berterus terang begini, sebenarnya aku tuh nggak mau mondok lagi. Lah kenapa aku dinakalin sama kakak kelasku? Misalnya. Karena dia sudah kita biasakan untuk mampu bercerita. Nah, dan mau untuk mengungkapkan isi hati. Tapi anak yang tidak dibiasakan untuk mengungkapkan isi hatinya, ketika dia ditekan oleh kakak kelasnya, yang sama-sama masih kecil sebenarnya. Gitu. Ada sebagian mengistilahkan, ada preman-preman kecil di Pondok Salafi. Itu karena yang anaknya setoran. Itu tulisan. Yang nggak bilang setoran kadang-kadang, suka nongke, bayaran ya. Nah, saya belikan es sana itu, es lilin. Tapi yang bayar kamu ya. Mau. Tapi kan si anak yang punya uang jajan terbatas, kemudian dia harus membelikan es lilin dengan uangnya sendiri dan dia berikan kepada kakak kelasnya. Itu kan dalam keadaan tertekan. Nah, akan menjadi bukti bahwa anak itu bersifat tertutup atau terbuka ketika dia mau bercerita ataukah tidak kepada orang tuanya. Nah, dan itu tidak datang secara instan. Tidak terwujud dalam keadaan tiba-tiba dalam waktu yang sekejap cepat begitu, tidak. Tetapi itu sudah terbiasa, dididik dari kecil, terbiasa di dalam rumah. Nah, misalnya. Orang tuanya pun mengajari dan mendidik anaknya untuk mau bersikap terus terang dan terbuka. Misalnya. Orang tua tidak malu bercerita, waduh, adik tadi itu pegang knalpot, taat lupa ternyata. Nah, kadang-kadang mungkin manusia dengan gengsinya tidak ingin hal-hal kecil yang terjadi itu kemudian diketahui oleh orang. Tertipu misalnya, izinlah malu cerita kepada orang lain, jatuh dan segala macam. Tapi manfaatnya besar untuk anak-anak kita ketika terjadi sesuatu kita mau bercerita kepada mereka. Nah, Abi baru saja pergi dari Balikpapan. Di jalan itu ternyata ada kejadian ini, ada kejadian itu. Anak kan melihat, membaca, menyaksikan, merasakan, lalu menyimpulkan dan meyakini bahwa oh, kita kalau ada apa-apa itu bercerita ya, terbuka ya. Apalagi ketika anak menghadapi masalah, orang tua sebagai ayah, sebagai ibu, umi dan abiknya, itu turun langsung memperhatikan, memberikan solusi dan cara pemecahannya. Sehingga ketika suatu saat dia menghadapi masalah yang besar, dia akan lari ke abinya, dia akan lari ke uminya. Karena dia punya keyakinan, abiku, umiku akan berusaha memberikan solusi dan cara pemecahannya. Karena dulu pernah juga saya merasakan
sebuah permasalahan, ini pikiran si anak. Dan abi serta umi membantu, dan sebagainya. Pakai ikhwatillah yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kesalahan yang kelima, yaitu secara berlebihan di dalam bersikap husnudzon kepada anak-anak. Sampai jam berapa nih? Azannya jam berapa biasa? Azan, maghrib. Sedikit lagi misalnya. Ikhwatillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin kesalahan yang berikutnya adalah mendoakan kejelekan kepada anak-anak. Ditakut-takuti dengan doa kejelekan. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajib lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mendoakan kejelekan dan keburukan buat diri kalian sendiri. Jangan mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian. Jangan sampai, kata Nabi Muhammad SAW, ketika kalian berdoa mendoakan kejelekan, tepat dengan waktu. Sebuah waktu yang Allah tetapkan. Barang siapa berdoa pada waktu tersebut, pasti akan dikabulkan. Bisa dipahami? Seperti itu. Maka jangan sekali-kali kalau misalnya anak itu berbuat kesalahan, anak itu membantah dan membangkang. Nah, kemudian kita sebut dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, didoakan. Nah, kamu nanti kualat loh. Kalau melawan adik, melawan umi. Nanti kamu ini dan itu. Ini tidak diperbolehkan. Didoakan dengan doa kejelekan. Dasar goblok. Itu yang sering terdengar. Kamu itu nakal, kamu ini begitu. Itu akhirnya ada sebagian anak tertanam di dalam hatinya. Oh iya, saya ini ternyata anak nakal. Saya ini ternyata anak bodoh. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang menyebut dia sebagai anak bodoh. Padahal dia pintar, padahal dia cerdas. Tapi ternyata ucapan orang tuanya itu ternyata masuk dan membekas di dalam hatinya. Ini kesalahan yang fatal. Nah, kesalahan yang fatal yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya yang sering terjadi di dalam mendidik dan memperbiah anak-anak adalah fi'lul munkarat amam al-aulad atau iqrarahum 'alaiha. Nah, melakukan kemungkaran di hadapan mereka. Melakukan kemungkaran di hadapan mereka. Atau membiarkan kemungkaran itu di hadapan mereka. Nah, melakukannya atau membiarkannya, hukumnya sama. Nah, hukumnya sama. Kalau secara umum di masyarakat kita, dia tunjukkan kebiasaan suka merokok, misalnya, mencukur jenggotnya, mendengarkan musik, nonton televisi, sibuk dan memainkan HP-nya di hadapan anak-anak dan di depan mereka. Itu akan ditiru dan dicontoh oleh anak-anak. Berapa banyak anak yang kemudian ikhwatillah barakallahu fikum, anak yang kemudian ketagihan merokok karena ternyata ayahnya lah yang memberikan contoh. Padahal merokok itu jelas-jelas haram hukumnya, memberikan madarat dan bahaya. Madarat dan bahaya itu pun sudah diberitahukan dan diinformasikan oleh perusahaan-perusahaan pabrik pembuat rokok. Peringatan dari pemerintah, ya kan? Nah, iklan yang paling bohong adalah iklan rokok. Gambarnya suku undian besar, memegang tombak, atau gambarnya sambil bawa kacamata, bawa mobil jeep, misalnya di atas gunung sambil begini, atau pakai gantole, gagahnya bukan main, tapi ternyata di bawah tulisannya merokok menyebabkan impotensi, gangguan jantung, kanker paru-paru,
Jadi gambarnya orang-orang seperti itu ya sama keterangannya dengan di bawahnya. Punya gangguan jantung, punya gangguan paru-paru, dan yang pertama tadi waliyadzubillah. Jadi Islam yang paling bohong ya. Setuju nggak? Setuju. Itu yang membuat juga perusahaannya sendiri kok. Jadi Islam yang paling bohong itu. Ayo, gagal itu. Ternyata di bawahnya ada keterangan meskipun sedikit. Meskipun kecil, tapi kan orang bisa membacanya. Nah, dan seperti itu banyak anak-anak kita yang kemudian, anak-anak kaum muslimin, yang kemudian ketagihan merokok dan sebagainya. Itu karena mereka melihat dari orang tuanya sendiri. Dari orang tuanya sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kesalahan yang berikutnya, ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kesalahan yang berikutnya adalah kasratul muskilat bainal walidain. Banyaknya problem, seringnya cekcok antara kedua orang tuanya. Ayah ibunya, ummi dan abinya. Nah, di depan mata anak-anak, ayahnya marah kepada ibunya. Di depan anak-anak, seorang wanita, ummi mereka. Nah, menentang abinya, suaminya. Itu terjadi di hadapan anak-anak. Orang tua yang baik akan berusaha bersabar. Kalau punya masalah antara suami dan istri misalnya, sementara saat itu ada anak-anak mereka, ditahan. Sebagaimana apapun pahit rasanya. Nah, mungkin harga diri kita sebagai suami direndahkan. Mungkin sampai seperti itu. Atau mungkin seorang istri merasa sangat-sangat diremehkan oleh suaminya. Tetapi ketika akan menentang, membalas, membela diri. Nah, kalau ingin melakukan hal-hal seperti itu, jangan dilakukan di depan anak-anaknya. Nah, tetap seperti biasa. Nanti ketika anak-anak itu sudah tidak ada, masuk ke kamarnya masing-masing. Kemudian kita juga masuk ke kamar. Hanya kita berdua, suami dan istri. Tutup pintunya, kunci. Nah, baru setelah itu, tidur. Baru setelah itu tidur. Karena kalau sudah seperti itu, insya Allah sudah hilang. Kalau pada saat menanwar, kan gitu. Misalnya, api itu, misalnya seorang istri mengatakan, api itu telat jemputnya. Itu Umi itu sudah nunggu lama sekali. Daurah sudah bubar, sudah selesai. Kita tunggu kok api nggak datang-datang, malah asik cerita sama sini, sama ikhwan-ikhwan yang lain. Kan. Misalnya. Kan begitu. Dan kita sebagai suami juga ingin membela diri. Membela diri misalnya, sebenarnya kita ingin menjawab, aku tuh gak ngobrol, aku tuh tanya sama ustaz, masalah penting misalnya. Atau sandalnya api itu hilang. Atau ternyata kuncinya ketinggalan, bensin habis. Kita punya alasan sebenarnya. Tapi usahakan, perselisihan pemahaman dan pendapat itu jangan terjadi di depan anak-anak. Jangan terjadi. Karena meskipun kita jawab, enggak kok. Api itu enggak menyengaja untuk telat. Tapi begini. Nah, tapi itu dilihat dan didengar oleh anak. Oh, gitu ya. Itu punya pengaruh dan dampak yang sangat buruk untuk anak-anak kita. Tapi tahan. Sudah disalah-salahin sama istri seperti itu, tahan. Seperti tadi saya gambarkan. Sudah anak-anak sudah kembali selesai. Makan malam, istirahat. Kita masuk kamar. Baru kalau mau dikeluarkan baru. Tapi insya Allah nggak akan terjadi. Karena sudah berhasil bersabar pada kesempatan yang seharusnya bisa untuk menjawab. Masuk kamar ketika tiduran berbaring nggak jadi marah itu. Baru cerita. Sandalnya api itu tadi hilang ya. Kapan hilangnya? Ya tadi, makanya kan Nabi telat. Oh, afwan. Ya kan gitu. Afwan tadi bilang gini dan gitu. Tidak perlu kita bilang, kamu itu salah. Nuduh aku telat ngobrol sama Ikhwan sana sini. Enggak. Aku tuh nggak salah. Kamu yang salah. Bukan gitu. Tapi sekedar bercerita. Sekedar bercerita. Bahwa sandalnya api itu hilang. Kapan? Tadi pas daurah itu. Nggak tahu diambil orang apa salah ambil. Nggak tahu. Makanya tadi kan telat jemputnya. Oh gitu tuh. Tujuannya tersampaikan ya. Tujuannya tersampaikan bahwa keterlambatan itu karena sandalnya hilang. Tapi karena caranya berbeda, hasilnya pun berbeda. Kalau kita kemudian langsung membela diri, enggak seperti itu, salah kamu. Salah, Umi itu salah. Itu meskipun akhirnya sang istri juga mengakui kesalahannya, tapi
menggores di dalam hati. Nggak akan tulus sepenuhnya saat itu. Tapi kalau kita cara menyampaikannya dengan hikmah, dengan bijak, justru istrilah yang akan merasa bersalah. Oh ya afwan kalau gitu, saya salah sangka, saya terlalu suudzon. Lagi mana, tapi sudah panas, anak-anak nangis, ini dan itu. Makanya pikirannya Umi nggak tenang, cemas dan seterusnya. Itu wallahu alam bisawab. Ini beberapa kesalahan yang sering kita temui dan sering kita dapatkan. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan seperti ini tidak kita lakukan, dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan seperti ini seandainya pun pernah terjadi tidak kita ulangi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa saat untuk mempersiapkan diri melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah taala nanti pada maghrib kita akan berbicara tentang seperti yang saya janjikan tadi, beberapa contoh dari kalangan ulama yang berhasil menjadi tokoh-tokoh besar di zamannya disebabkan perhatian yang cukup dari orang tua mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.